Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Ayunta from class C with study number H01240. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah program pembelajaran yang berjudul Role Play Bahasa Inggris berbasis perkembangan sosial emosional. Program ini dirancang khusus untuk kelas 7 SMP dan berfokus tidak hanya pada kemampuan bahasa, tetapi juga perkembangan sosial dan emosional mereka. Siswa kelas 7 berada pada fase transisi penting dari masa anak-anak menuju remaja awal, yaitu sekitar 12 hingga 13 tahun. Pada tahap ini, mereka mulai mengalami perubahan dalam cara berpikir dan cara berinteraksi sosial. Selain itu, mereka juga beradaptasi dengan lingkungan baru di sekolah menengah pertama. Namun, dalam proses tersebut, banyak siswa mengalami kesulitan, terutama dalam hal kepercayaan diri saat menggunakan bahasa Inggris. Mereka sering merasa takut salah, malu, atau cemas ketika berbicara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada kemampuan bahasa, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Metode pembelajaran konvensional seringkali kurang efektif bagi remaja. Pembelajaran yang terlalu berfokus pada hafalan membuat siswa menjadi pasif dan kurang berani berbicara. Padahal remaja membutuhkan ruang belajar yang aman, interaktif, dan tidak menghakimi. Oleh karena itu, metode role play dipilih karena mampu mengintegrasikan kemampuan bahasa dengan aspek sosial dan emosional. Program ini didasarkan pada beberapa teori perkembangan. Menurut Piaget, remaja mulai memasuki tahap operasional formal, yaitu mampu berpikir logis dan abstrak. Sedangkan menurut Vygotsky, interaksi sosial berperan penting dalam proses belajar. Dan menurut Erikson, remaja berada pada tahap pencarian identitas sehingga membutuhkan ruang untuk berekspresi. Siswa kelas 7 memiliki karakteristik perkembangan yang beragam. Dari sisi kognitif, mereka mulai mampu berpikir logis dan menyampaikan ide. Dari sisi sosial emosional, mereka senang berinteraksi dengan teman sebaya. Dari sisi bahasa, kosakata, mereka berkembang dengan pesat. Dan dari sisi moral, mereka mulai bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Program ini mengangkat tema Introducing Myself and My Interests dengan alokasi waktu 60 menit. Tujuannya adalah agar siswa mampu memperkenalkan diri dan menyampaikan hobi dalam bahasa Inggris secara sederhana. Pada kegiatan pembuka, guru mengawali dengan salam untuk menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian guru memberikan contoh perkenalan diri secara sederhana. Setelah itu dilakukan tanya jawab ringan atau ice breaking untuk membuat siswa lebih rileks. Pada kegiatan ini, siswa bekerja secara berpasangan. Mereka diminta mempraktikkan dialog sederhana tentang identitas dan hobi. Contohnya seperti, "Hello, my name is and my hobby is." Ya, kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian, komunikasi, dan kerjasama siswa. Pada kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik yang positif kepada siswa, kemudian dilakukan refleksi untuk mengetahui pengalaman belajar mereka. Terakhir, guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman sekaligus peningkatan rasa percaya diri siswa. Dan media yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi slide PowerPoint interaktif untuk membantu visualisasi materi. Selain itu, digunakan juga flashcard untuk memperkaya kosakata siswa. Sumber belajar utama berasal dari buku paket bahasa Inggris kelas 7 tentunya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana penilaian dilakukan dalam pembelajaran ini. Penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik, artinya penilaian dilakukan berdasarkan performa nyata siswa saat praktik. Jadi bukan hanya hasil dari tertulis, tetapi dari bagaimana mereka menggunakan bahasa secara langsung. Ada beberapa aspek yang dinilai. Pertama, kemampuan berbicara, yaitu kelancaran dan keterurutan dalam menyampaikan dialog. Kedua, pelafalan, yaitu beberapa jelas siswa mengucapkan kata dalam bahasa Inggris.
Ketiga, penggunaan kosakata, terutama yang berkaitan dengan identitas diri. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri, yaitu bagaimana siswa berani tampil dan berinteraksi. Untuk menilai semua itu digunakan lembar observasi guru dan rubrik penilaian. Demikianlah presentasi dari saya mengenai program role play berbasis perkembangan sosial emosional dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.